Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebara Rosario Punta dengan NIM K76233042 dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ekonomi lingkungan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Dewi Kusumawardani, MSI, dengan judul Perilaku Ekonomi Berkelanjutan pada Konsumen. Latar belakang: pertumbuhan ekonomi yang pesat meningkatkan konsumsi serta pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memicu kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan juga dipengaruhi oleh pola konsumsi rumah tangga yang tidak berkelanjutan sehingga menimbulkan berbagai dampak seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hingga ancaman terhadap kesehatan manusia. Upaya memperluas pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi ramah lingkungan saja, tetapi juga transformasi dalam perilaku konsumsi masyarakat, dikutip dari Cruz dan Prabawani tahun 2017. Nah, pengertian ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan merupakan sistem pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial melalui penggunaan sumber daya yang efisien, inovasi ramah lingkungan, serta dukungan kebijakan hijau, dikutip dari Tunjangsari tahun 2025. Nah, untuk konsumsi berkelanjutan sendiri itu merupakan suatu pola konsumsi barang dan jasa yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian, konsumsi yang berkelanjutan itu tidak hanya mencakup pola konsumsi yang ramah lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta mencerminkan nilai-nilai yang baik, dikutip dari Sari 2017 dan Jariyah dan Muslimah 2024. Nah, kemudian terdapat beberapa perilaku konsumsi berkelanjutan menurut Azizah dan Hakim tahun 2024. Yang pertama, pembelian produk ramah lingkungan. Artinya, konsumen membeli produk yang tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Contohnya, membeli buah dan sayur organik dan menggunakan deterjen yang dapat terurai secara lingkungan. Kemudian, yang kedua, pembelian berbasis kebutuhan. Artinya, membeli berdasarkan kebutuhan dan menghindari pemborosan. Contohnya, tidak tergiur membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena kemasannya menarik saja. 3, yaitu konsumsi yang bertanggung jawab pada lingkungan. Artinya, perilaku berbagi, menyewa, dan meminjam barang-barang material yang jarang digunakan. Contohnya, meminjam tangga dan peralatan dekorasi. Kemudian, penanganan dan perawatan. Nah, perilaku menjaga dan menggunakan barang dengan hati-hati untuk memperpanjang masa pakainya. Kemudian, terdapat manfaat dari perilaku konsumen yang berkelanjutan terhadap ekonomi. Yang pertama, memacu inovasi dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi. Kemudian yang kedua, mendorong investasi pada teknologi hijau yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menopang stabilitas ekonomi jangka panjang karena pola konsumsi yang lebih efisien dan berorientasi pada berkelanjutan. Dikutip dari Tunjangsari 2025. Manfaat terhadap lingkungan yaitu yang pertama, mengurangi polusi melalui pilihan konsumsi dan yang minim limbah dan rendah emisi. Kemudian menekan degradasi ekosistem dan membantu menjaga keseimbangan alam. Kemudian membantu menjaga kualitas udara dan air berkat praktik konsumsi yang tidak merusak lingkungan tersebut. Selanjutnya, untuk manfaat sosialnya, yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi sumber daya yang lebih adil, kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen berkelanjutan itu merujuk pada pola konsumsi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat.